pelajaran yang aku bisa dapetin dari sini. Rasanya tuh kayak sekolah gitu. Di dalam diri sendiri tuh kayak ngerasa harus bagus. Iya, pressure untuk diri sendiri gitu. Aku bilang Mas Riri tidak mungkin nggak move on to the next shot kalau dia benar-benar belum happy gitu. Bener nggak ya udah terus soalnya aku ke distract banget deh gitu. Aku juga gitu soalnya hari pertama banget kan. Kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Tadi Kak sudah dari pre-production, kita akan sedikit mengulas soal syuting dan juga post-production. Oke, ini kan Lea dan juga El. Film keberapa ya, Lea? Film satu. El juga ya? Film pertama. Oke. Bekerja bersama dua nama besar di samping saya ini, ada pressure nggak sih? Atau justru merasakan sangat menikmati, sangat merasa banyak mendapat bantuan? Semua yang tadi. Ya, jujur aku bener-bener aku tahu gitu kayak banyak banget dari teman-teman aku yang di entertainment industry memang pengen banget kerja sama Mbak Mira sama Mas Riri gitu. Jadi aku aware of the potential of this project gitu. Seberapa banyak pelajaran yang aku bisa dapetin dari sini. Rasanya tuh kayak sekolah gitu. Ilmu-ilmu yang aku dapetin di sini ilmu yang lumayan mahal bisa dibilang gitu loh. Kayak ilmu yang aku bisa dapetin langka gitu. Terus udah gitu, tapi pressure yang pasti pressure untuk movie ini, untuk membuat ini sebaik mungkin gitu. Kalau pressure dari Mbak Mira sama Mas Riri sebenarnya bukan yang pressure yang tekanan buat kita, tapi justru kayak di dalam diri sendiri tuh kayak ngerasa harus bagus. Iya, pressure untuk diri sendiri gitu kayak terpacu gitu ya. Iya, ini harus paham betul sama karakter kita masing-masing, kita harus deliver itu dengan baik. Jadi kayak pressure-nya itu ada di kepala kita masing-masing gitu mungkin kali ya. Jadi kayak setelah ada pressure untuk diri sendiri, kemudian baru kita tuangkan ke dalam layar gitu. Jadi kayak karena kita nggak mau mengecewakan satu production house yang sangat baik ini gitu. Benar. Iya. Oke, tanpa harus spoiler nih. Bagian mana sih atau ada nggak ya adegan-adegan yang saat reading itu terasa I can do this, tapi ketika di depan kamera itu sangat terasa bukan beban ya, tapi kayak challenge-nya sangat terasa gitu. Pas lagi reading. Kalau pas lagi reading justru kayak feel-nya beda ketika pas udah syuting. Karena pas reading tuh ngerasa kayak aduh bisa nggak ya nanti pas di syuting perasaannya lebih dari kayak gini. Jadi kayak lebih mikirin perasaannya lebih apakah bakal lebih dapat pas syuting gitu. Jadi lebih kayak mikirnya di awal bukan lebih optimis gitu. Jadi kayak kadang overthinking sendiri kayak nanti pas hari H bakal bisa perasaannya bakal dapat nggak ya kayak gitu. Dicurhatkan nggak kalau overthinking kayak gitu? Kalau kita berdua sering banget ngobrol gitu. Apalagi pas hari curhat berdua, habis itu datang berdua curhatnya kita. Iya. Benar. Jadi kita kalau lagi break makan siang, kita lihat mereka berdua datang, oke bentar lagi curhat. Nyatanya datang tik. Kita oke nggak gitu. Biasanya diwakilin sama Lea gitu. Jadi kayak nitip dong. Jadi mereka sudah ada janjian kapan ya ke Mas Jadi Riri mereka dan Mbak memang Lisa? sangat baik selama persiapan maupun saat syuting itu they really want to give yang terbaik gitu. Itu sangat kita rasakan. Jadi kadang-kadang kita udah oke, mereka kayak masih beneran udah oke. Bener-bener pengen make sure, terutama memastikan Mas Riri happy gitu. Aku bilang Mas Riri tidak mungkin nggak move on to the next shot kalau dia benar-benar belum happy gitu. Biasanya dia akan mengulang terus sampai dia betul-betul happy. Tapi kalau udah selesai berarti apalagi hari pertama itu kita kita benar-benar kayak seriusan nggak sih tadi udah gitu. Seriusnya sih aku tuh masih inget itu scene yang mana ya? Yang ada di trailer, yang lo nggak penting yang itu. Itu setelah itu kita kayak bener nggak sih udah serius ketemu sih udah bener nggak ya udah. Kayak terus soalnya aku ke distract banget deh gitu. Aku juga gitu soalnya hari pertama banget kan. Ke distract karena hari pertama ya? Iya, hari pertama langsung dikatain sok penting gitu. Emang dikatain nggak penting? Nggak penting. Udah nonton film fullnya belum ya? Udah kemarin hari Senin. Boleh nggak kamera sampaikan lewat ekspresimu gitu, sepuas apa dengan filmnya? Yang tekan. Iya sini. Nah gitu. Oke, jadi penasaran nih pengen aku pun tidak sabar untuk semuanya. Benar. Bisa menonton film ini.
Oke, lanjut ya. Sekarang ke Mas Riri dan Mbak Mira. ADC ini kan dulu sangat-sangat kental, terasa bahwa menyuarakan soal kecintaan akan sastra, kemudian kisah cinta yang santun, unik gitu. Nah, bagaimana dengan Rangga dan Cinta ini? Apakah masih mengupayakan hal yang sama gitu kan? Karena kan memang sekarang target audiensnya udah beda nih dengan yang mungkin ada yang nostalgia ya, seperti saya dan teman-teman saya gitu. Tapi bagaimana dengan penonton-penonton muda seperti El dan juga Leia? Kalau soal sastra, rasanya sih nggak mungkin lepas ya dari Ada Dengan Cinta atau dari Rangga dan Cinta dari dunia cerita ini. Tokoh Rangga itu tercipta karena bagaimana dia menjadi anak muda yang berbeda gitu. Memilih berada di pinggir. Kenapa? Karena dia menemukan konsep tentang akunya gitu, dan itu yang menjadikan sastra itu bagian penting gitu. Ketika kita bisa membedakan kita, kami, aku misalnya, itu satu hal yang mencipta atau membentuk tokoh Rangga gitu. Jadi sulit untuk tidak gitu. Dan itu satu hal yang sebenarnya membuat kami kayak menemukan Ada Dengan Cinta dulu gitu ya. Ini adalah dunia SMA yang sebenarnya kaya sekali gitu. Nah, kembali ke era mereka sekarang, kita sih yakin banget gitu. Beberapa bulan sebelum syuting, saya itu harus mencari lokasi di beberapa sekolah gitu ya, di seputar Jakarta gitu ya. Bahkan mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sampai ke Bekasi, sampai ke beberapa tempat di Jakarta Timur gitu. Dan kita menemukan anak SMA itu tetap punya semacam klub-klub ya. Tentu saja ada basket, ada pencinta alam. Tapi ada yang masih suka menulis gitu ya, masih mencintai puisi gitu ya, membuat reportase-reportase, bahkan ada masih punya mading. Nah itu yang meyakinkan kita gitu, kalau generasi ini juga nggak bisa terlalu mudah kita baca atau kita judge gitu ya, karena mereka, saya rasa di setiap sekolah Rangganya tuh ada. Gitu. Mungkin kalau melihat generasi sekarang, justru yang kita coba lakukan adalah secara karakter memang tidak ada yang berubah, tapi sensitivitas mereka yang adalah anak hari ini itu kita coba rangkul dan kita coba masukkan juga gitu perasaan-perasaannya. Jadi mungkin ada beberapa dialog misalnya, baik itu dari pengucapannya maupun dari maknanya, itu mungkin sekarang bisa lebih relatable ke anak-anak hari ini tanpa sama sekali mengubah roh dari apa itu Ada Dengan Cinta gitu. Tapi banyak sekali menurut saya kali ini karena ada lagu, ada musik, memang emosi itu atau sensitivitas itu akan jauh lebih terasa gitu. Apalagi untuk remaja hari ini. Tapi yang menarik juga sebenarnya generasi hari ini itu kayak berputar kembali ya. Mereka pakaiannya kadang-kadang ya kayak waktu tahun 2000-an gitu. Mereka pakai Y2K. Digicam. Pakai mulai go back to analog. Dia selalu bawa buku, So kita ya yang tadi kayak Riri bilang, kita sih yakin banget bahwa it's the same, kayak ada perputaran kembali gitu. Dan tentunya ada interest ya untuk mereka mengetahui bagaimana dulu para penonton Ada Dengan Cinta yang pertama, betapa sulitnya ngejar pacar ke bandara. Kalau sekarang kan tinggal tunggu dulu ya, gitu kan? Betul, pengen ketemu bentar gitu. Tungguin, jangan cepet-cepet masuk gitu. Ini menarik sebetulnya bahwa settingnya tetap dipertahankan 2000 awal, betul ya? Betul. Nah, seperti apa ya tantangan itu menghadirkan baik itu visual ataupun vibe-nya masih terasa di era 2000-an gitu. Ya kita lumayan lokasinya sih. Kita bongkar semua Jakarta. Jakarta satu hari kita suruh ganti mobil semua, tahun 90-an, Metro Mini, Bajai, mobil Mayasari, Bakti, itu semua pada keluar gas. Sat ya, kita bikin sat. Tentu saja saya bekerja dengan di production designer di Tagambiro, saya bekerja dengan sinematografer Vera Lestava. Kita semua tuh kayak punya konsep gitu bahwa semuanya bisa kita bingkai gitu. Kita menemukan sekolah yang keren, kayak dulu juga di film yang Ada Dengan Cinta kita dapat sekolah yang bagus, sekarang juga kita dapat sekolah yang keren. Jadi menciptakan dunianya sebenarnya menantang tapi masih mungkin banget
di Jakarta kita menemukan sudut-sudut gitu. Jadi banyak hal untuk penonton yang mengikuti Ada Apa Dengan Cinta dulu pasti masih menemukan rasa itu, tapi buat penonton sekarang mereka akan mengerti sesuatu gitu tentang Jakarta gitu. Ini sebetulnya tantangan besar buat Lea dan El ya, maksudnya bagaimana bisa merasakan gitu ya hidup sebagai remaja di era 2000-an. 2000 awal. Kan saat itu kalau nggak ada medsos, ya medsos ada tapi tidak seperti sekarang. Ke bioskop pun masih antri, nggak ada tuh sekarang aplikasi seperti itu. Bener. Masih tiketnya masih kertas sobek kan. Yes. Gitu ya. Terus kemudian ada binder, jadi ada journaling seperti itu. Apakah sampai saat karakter studies sampai mendalami seperti itu? Justru itu funnya di researchnya itu. Itu tambah seneng ya? Seru banget karena belajarin apa ya, I'm living in the city yang dimana Ada Penangan Cinta juga ada di situ, tapi di era yang berbeda gitu. Kayak banyak nanya sih sebenarnya sama yang umurnya tahun 2000-an itu SMA gitu. Kayak bunda aku, terus teman-temannya bunda, nongkrongnya di mana, ke Pertok, ke Blok M, kayak gitu-gitu. Terus udah gitu dengerinnya apa aja, beli kaset, terus baca buku, dengerin lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang pada zaman itu, terus ngelihat cara pakai bajunya kayak gimana. Dengan itu aja, dengan research itu aja menurut aku udah cukup interesting and cukup bisa bikin kita paham di zaman itu kayak gimana gitu. Sama sebetulnya. Mungkin Lea lebih apa ya? Dia lebih jauh 3 tahun ya, kita lebih jauh 3 tahun ya. Apa Umur gitu? kita. Umur kita ya. Iya, jadi waktu pas sekitar 2006 gitu aku masih merasakan kayak kaset, terus dengerin musik pakai radio kayak gini. Aku jadi kayak juga. oh iya. Aku juga. Oh, iya jadi kayak apa ya? Lebih recall lagi kayak oh dulu tuh mama sering dengerin kaset gitu-gitu. Kalau misalnya ke pasar selalu belinya apa kayak kaset yang dipakai untuk didengerin gini. Ya. Apa sih namanya? Walkman. Walkman kayak gitu. Pita ya. Ya kaset pita gitu. Kayak jadinya kayak recall kembali kayak masa-masa dulu gitu waktu kecil dengerin musik-musik gitu. Oke. Nggak sabar deh pokoknya nanti. Dan kita semua sepakat ya bahwa ADC ini semacam jadi guideline-nya gitu ya bagi penonton-penonton muda, apalagi yang SMA untuk kalau mau keren di sekolah itu seperti apa sih? Ada sosok Rangga yang bisa jadi panutan, mau merasakan nikmatnya punya klik yang saling support, itu juga nontonnya di ADC. Kalau buat Mbak Mira, Mas Riri, Lea dan juga El, kesan seperti apa sih yang dirasakan atau yang sampai membekas sampai sekarang karena ada ADC? Jujur membekas banget. Aku jadi membayang-bayangkan kehidupan SMA itu akan seperti apa. Jadi ngebayangin, oke, fix aku mau punya teman-teman kayak mereka. Aku fix SMA tuh aku pengen kayak begini gitu. Terus ngelihat apa ya, love story SMA, pertemanan SMA, problematika anak SMA kayak gitu. Terus sampai aku tuh nanya sama kepala sekolah aku waktu itu, kita tuh ada mading nggak sih? Kita tuh ada mading nggak sih gitu. Waktu pas SD kayak kelas 6 gitu, tapi lebih ke dengan nonton Ada Penangan Cinta, aku tahu tentang sastra. Yeah. Tapi dulu aku cuma taunya tuh seputar kayak Pramoedya Natur sama pokoknya yang lebih light lah. Dan belum Chairil Anwar enggak kayak. Tapi aku langsung pengen tahu sebenarnya soal Chairil Anwar pada saat itu, padahal aku tuh nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi aku coba aja gitu karena waktu itu kelas 6 SD lagi gila-gilanya bahasa Indonesia kan di sekolah. Ya tapi dengan adanya Ada Penangan Cinta, yang paling ngebuka mataku, yang bikin kesan aku itu tentang sastra dan pertemanan sih. Kalau saya sebenarnya menarik banget ada cerita tentang bahasa gitu. Maksudnya kan tokoh Rangga ini kan kayak mengingatkan kita bahwa di dalam dunia bahasa Indonesia itu ada yang gaya anak muda, tapi ada juga yang gaya lebih serius gitu. Dan itu tergambarkan. Saya ingat tahun-tahun 2006-2007 pernah ada seorang peneliti dari Australia gitu yang meminta hak film Ada Apa Dengan Cinta untuk diedarkan di Australia khusus untuk pendidikan bahasa Indonesia di SMA-SMA di Australia. Supaya anak muda jadi tertarik. Iya, Saya. karena kalian belajar bahasanya tuh melalui film itu. karena di film ini, di film itu dan di dunia Rangga dan Cinta ini juga bisa digambarkan gitu kayak
bahasa itu sangat layernya di kita itu ada bahasa jalanan istilahnya atau anak muda gitu, tapi ada juga bahasa yang lebih formal gitu. Ada perbedaan tingkat di dialog antara lo sama temen biasa lo sama temen lo yang lebih khusus gitu. Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia itu sangat bagus gitu. Nah itu nilainya yang menurut saya kuat. Walaupun kesana kayak film remaja ya, tapi sebenarnya ada kedalaman. Insight langsung dari sang sutradara. Kalau buat saya mungkin dua hal ya, satu yang di dalam ceritanya dan satu yang mungkin dampak dari filmnya sendiri gitu. Kalau dari filmnya, karena kebetulan tentunya saya juga ikut dalam development dan membuat cerita Ada Apa Dengan Cinta, saya itu selalu mengidolakan laki-laki seperti Rangga. Jadi memang Rangga itu dibangun di dalam cerita itu karena saya selalu mengagumi laki-laki yang pendiam, yang pintar, yang mungkin tidak terlalu rame, karena saya udah rame. Nonchalant gitu. Tapi buat saya selalu intriguing gitu melihat laki-laki yang misterius gitu. Jadi itu buat saya film itu setiap kali ditonton ulang, saya selalu mengagumi itu dan bisa jatuh cinta lagi gitu. I think that's feeling yang selalu menyenangkan menonton dan merasakan the mystery and gimana cinta itu tumbuh gitu. Kalau di luar dari filmnya sendiri Ada Apa Dengan Cinta itu dampaknya sangat besar gitu dalam hidup saya gitu ya, karena pertama-tama selain bisa menghasilkan karya yang memang saya dulu obsesi banget gitu, pengen punya film putih abu-abu, kemudian mendapatkan tokoh Rangga dan Cinta seperti dalam bayangan saya, bahkan bisa menyelipkan buku favorit saya di dalam filmnya, maksain waktu itu Rudi Sujarwo, Rangganya pegang catatan seorang demonstrannya, yang kemudian jadi film juga gitu. Tapi ada persahabatan yang stay gitu dari sejak tahun 2001 itu gitu. Dian Sastrowardoyo, Nikola Saputra, Sisi Presila, Titik Kamal, Nadia Sheryl, siapa lagi? Adinia Wirasti, itu sampai sekarang benar-benar menjadi sahabat kami. Dan tentunya saya berharap nanti mereka berdua pun akan We're not terus going anywhere. Jadi ya itu si persahabatan itu berlanjut di luar film itu. So heartwarming. Nah, Bagaimana nih? kalau saya mungkin karena dulu keterbatasan karena saya juga lahir besarnya di Papua, jadi mungkin keterbatasan kayak akses untuk menonton film di luar itu, kayak bioskop juga baru masuk di Manokwari kalau nggak salah sekitar tahun 2018. Jadi kayak memang keterbatasan nonton film itu cukup sangat terbatas gitu kalau di Papua. Jadi kalau mungkin yang paling membekas di saya itu lagu-lagunya, karena nenek juga sangat senang banget dengerin. Iya, nenek. Iya. Kemarin kau bilangnya ibu, kok sampai Nenek. Karena Kemarin masih sungkan kan? bener. bercanda. Iya, bener. Nenek senang banget juga dengar musik, dengar kaset kita juga gitu. Jadi kayak Mira. Tapi nenek aku sekarang 65. Tidak dipercaya juga. Semakin dekat. Ya, kita jadi punya internal joke ini. Iya, jadi Kasihan loh mereka, tetap harus manggil kita Mbak sama Padahal sudah. apa nanya terus. Dia nanya, kapan kita bisa panggil tante sama om? Tertekan banget. Aduh. jadi gitu. Tidak bermaksud. Tapi diizinkan memanggil tante Om. Enggak boleh. Kita tuh pertama-tama kagok banget sebenarnya. Jadi pertama kali kita berkenalan itu kita ketemu sama-sama, terus kita kasih tahu cara kerja kita gimana.
Terus pesan yang utama adalah jangan panggil tante. Disuruh bayar kalau misalkan. Di klub apalagi gue, jangan coba-coba manggil gue Om Nico. Soalnya Sherina sama Sadam itu, Sherina sama Derby itu kan kalau dulu kita kenal mereka kan masih dia om sama tante kan. Oke. Waktu itu saya lebih muda loh dari ini. Sampai sekarang pun tetap manggilnya om tante. Aduh, Ya, enak banget ya waktu syuting tuh kayak tante. Oh no. Gak apa-apa. Jadi Itu gitu. kenyataan hidup. Iya. Terus. Jadi gitu. Jadi kamu Besok dengerinnya nggak usah lebih banyak cerita lagunya. Iya. Gitu. Jadi yang melekat mungkin di musiknya gitu. Iya. Dia tuh lahirnya di Papua. Iya, di Manokwari. Besarnya di Papua. Kuliahnya di Makassar. Oke. Jadi nggak sabar sih. Yes. Pulang nonton ADC satu lagi Yes, ADC abis 2, itu 2 Oktober nonton di bioskop ya. Oke, pertanyaan terakhir gitu ya. Surprise nih kayaknya nih. Belum yang Oh, belum yang nanti surprise. entar. Belum. Ini Masih ada 6 singkat segmen. saja, tidak usah terbeban juga dengan pertanyaan ini. Jika ADC dibuat dalam genre yang berbeda. Oke, boleh road movie, boleh animasi, boleh juga mungkin sedikit drama thriller gitu ya. Kira-kira dari Mbak Mira, Mas Riri, terus Lea dan juga El, pinginnya tuh Genre apa? Genre apa, seperti apa, atau dikemas seperti apa? Misal nih contoh ya di Swap nih yang suka pendiam justru cintanya, Rangganya yang justru sangat-sangat ekstrovert. Nah, silakan. Kayaknya Sekreatif mungkin. Action. Wow. Rangganya merasakan actionnya itu kan karena kayak background story-nya dia gitu. Dia maksudnya dia jadi Superman. Bukan. Sama bapaknya. Iya, sama bapaknya Choreography, gitu. measure martial arts gitu. Action. Tak kusang nggak jawabannya dari dia? Film petualangan juga boleh yang setting yang real time ya. Kejadiannya 2 jam beneran gitu. Jadi filmnya panjangnya 2 jam tapi kejadiannya 2 jam. Oh my gosh, itu kok pikiran aja ya maksudnya. Itu keren banget deh. Ini asik ya. Kayaknya syutingnya gampang ya soalnya. Enggak. Kayak Birdman ya, Pak? Atau enggak selama ini Rangganya itu sebenarnya agent gitu. Spy. Itu semuanya mimpi. Gitu aja sih. Saya suka imajinasi anak muda ini. Atau rangganya alien memang beneran. Iya, karena nggak kelihatan di fantasi justru. Action. Ya. Mbak Mira. Action sih kalau saya. Sama kayaknya. Ya, sama kayak kayaknya kalau jadiin action seru banget. With adventure. Kita kasih peran yang lebih seru lagi, With perkelahian antara Borne dan Rangga. Iya, background Ternyata story-nya dia Rangga. cintanya sama Carmen juga jago gitu. Iya. Bener-bener. Aktor-aktor laga siap-siap. Ada possibility kalian akan di-hire oleh Hills.